Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alfian Ramadan. Saya akan membacakan materi tentang meladani peran ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Materi pertama yaitu teori masuknya Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam di Indonesia ada 4 teori utama mengenai masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Arab Mekah, teori Persia, teori Tiongkok Cina. Teori Gujarat. Islam datang melalui perdagangan Gujarat, India sekitar abad ke-13 didukung bukti nisan Malik al-Saleh di Samudra Pasai. Kedua, teori Arab Mekah. Islam dibawa langsung oleh pedagang dan ulama Arab sejak abad ke-7, didukung catatan Arab Tiongkok dan kemiripan mazhab Syafi'i. Ketiga, teori Persia. Islam masuk melalui ulama Persia Iran, terlihat dari budaya sufistik, peringatan Asyura, dan beberapa corak seni. Keempat, ada teori Tiongkok Cina. Islam dibawa Muslim Tiongkok terutama pada masa Laksama Cheng Ho abad ke-15. Materi kedua yaitu strategi penyebaran dakwah di Indonesia. Strategi penyebaran dakwah di Indonesia. 1. Perdagangan. Perdagangan Muslim berdakwah sambil berinteraksi menunjukkan akhlak dan kejujuran. Kedua, ada pendekatan budaya. Dakwah dilakukan melalui wayang, gamelan, sastra, dan tradisi lokal. Ketiga, ada perkawinan. Penyebar Islam menikah dengan keluarga bangsawan, sehingga ajaran Islam menyebar melalui jalur keturunan. Keempat, ada pendidikan dan pesantren. Ulama mendirikan pesantren sebagai pusat ilmu dan karakter. Kelima, ada sufisme. Dakwah dilakukan lewat pendekatan tasawuf yang lembut dan mudah diterima masyarakat. Keenam, ada politik dan kerajaan. Ketika raja memeluk Islam, rakyat mengikuti, misalnya Samudra Pasai, Demak, Ternate. Materi ketiga yaitu perkembangan Islam di wilayah Nusantara. Perkembangan Islam di wilayah Nusantara. 1. Abad ke-7 sampai 12. Islam hadir di pelabuhan awal seperti Barus, Aceh, Gresik sebagai komunitas kecil. 2. Abad ke-13 sampai 16. Muncul kerajaan Islam, Samudra Pasai, Demak, Maluku, Ternate, Tidore, Banjarmasin, Makassar. 3. Abad ke-17 sampai 19. Penyebaran semakin luas lewat pesantren serta ulama besar seperti Syekh Yusuf, Syekh Nawawi, Sunan Gunung Jati. 4. Abad ke-20. Organisasi modern lahir. Muhammadiyah, NU, Persis. Islam berkembang dalam bidang pendidikan, sosial, dan politik. 5. Masa kini. Islam menjadi agama mayoritas, berkembang dengan teknologi dan pendidikan modern. Materi keempat yaitu keteladanan para ulama penyebar Islam di Indonesia. Keteladanan para ulama penyebar Islam di Indonesia yang bisa dicontoh adalah kesederhanaan, kegigihan dalam berdakwah, penguasaan ilmu agama yang mendalam, kesabaran, kemampuan beradaptasi dengan budaya lokal, dan produktivitas berkarya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.